Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan di masa pandemik ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas soal penilaian harian yang kemarin ya. Nah, kita coba lihat nomor pertama ini diacak ya. Kita yang pertama yang tertera di layar saja, yaitu imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan. Nah, Ibu jelaskan bahwa revolusi industri itu terjadi sekitar abad ke-18 dan dimulai di Inggris. Nah, adapun tujuan pada saat itu yaitu mencari bahan baku ya untuk industri dan mencari daerah untuk memasarkan industri. Dan ini dikaitkan dengan pengembangan ekonomi. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, yang mengembangkan perekonomian. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, salah satu kejadian penting yang menentukan dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme yaitu penemuan Tanjung Harapan yang terletak di Afrika Selatan dan ditemukan oleh pelaut Portugis ini yang bernama Bartolomus Dias. Nah, setelah terjadinya penjelajahan dunia, ini pelaut-pelaut Portugis ataupun Spanyol itu sudah mulai berkali-kali berusaha untuk menemukan jalan, bahkan ada yang berusaha untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat. Ya, tetapi yang sampai pertama ke Tanjung Harapan yaitu Bartolomus Dias. Nah, kemudian yang ketiga, imperialisme kuno dipelopori oleh Portugis dan Spanyol dan mempunyai semboyan. Jawabannya gold, glory, dan gospel. Gold, nah ini sama dengan rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah itu nilainya sama dengan emas. Kemudian glory, kejayaan. Nah, negara yang paling banyak menaklukkan negara lain, maka kejayaannya akan semakin bertambah. Sedangkan gospel yaitu menyebarkan ajaran Nasrani. Nah, kemudian berikutnya, kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur termasuk Indonesia itu disebabkan aktivitas perdagangan bangsa Eropa di Laut Tengah ditutup. Nah, kita tahu ketika terjadi perang antara Turki Utsmaniyah dengan Romawi Timur, nah itu menyebabkan terjadi peperangan. Apalagi setelah Sultan Mahmud II menaklukkan Konstantinopel tahun 1453, nah maka pedagang-pedagang Eropa itu lebih kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah yang biasanya didapat dari pedagang Asia. Ya, makanya orang-orang Eropa berusaha mencari pusat dari rempah-rempah tersebut yaitu di dunia timur, Maluku, di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya, imperialisme kuno yaitu penguasaan bangsa atau daerah lain dalam rangka memperoleh kekayaan berupa perak, emas, serta rempah-rempah dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dan tidak terlepas dari sistem aliran merkantilisme di Eropa. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat terkait dengan paham ini yaitu paham merkantilisme. Nah, ini merupakan suatu paham yang berlomba-lomba untuk mencari emas sebanyak-banyaknya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu pada awalnya hanya fokus pada logam mulia dan emas. Berikutnya,
tantangan yang dihadapi oleh bangsa Eropa ketika menjelajah dunia abad ke-15 tentu berbeda dengan tantangan abad 21 yang dihadapi saat ini. Sehingga kita harus memiliki kemampuan abad 21. Kecuali, jawaban yang betul. Generasi sekarang, generasi milenial itu harus memiliki kreativitas dan inovatif dalam berbagai macam hal. Kemudian mampu berkolaborasi, gak bisa egois dan bekerja hanya sendiri. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi kita harus pandai ya bergaul dengan berbagai macam kalangan ya. Harus pandai berkomunikasi dengan baik. Kemudian mampu berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Ya, survive dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kemudian memiliki karakter yang kuat dan moral yang baik. Jadi jawaban yang salah yaitu yang E ya, adanya semangat penaklukan atau reconquista. Berikutnya, salah satu pelajaran penting dari jatuhnya Konstantinopel yaitu diperolehnya rute baru dalam mendapatkan rempah-rempah setelah adanya. Jawaban yang paling tepat yaitu bagi bangsa barat, rempah-rempah merupakan komoditas yang lebih penting daripada perang. Berikutnya, masa ketika orang-orang Eropa melakukan perjalanan ke wilayah timur tahun 1450 sampai 1650 dikenal dengan istilah era penjelajahan samudra, yaitu jawabannya. Kemudian, runtuhnya Konstantinopel tahun 1453 merupakan faktor kolonialisme dan imperialisme di negara barat. Ya, jawabannya faktor pendorong ya, sudah ada di nomor sebelumnya. Kemudian faktor utama yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur adalah ditaklukkannya Konstantinopel tahun 1453 Masehi. Ya, barangkali itu ya yang dapat Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian selamat bagi yang nilainya 100. Ya, kemudian untuk pertemuan minggu depan ya Ibu nanti umumkan kita buat tiap kelompok yaitu media interaktif pembelajaran di KD 3.3 yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.